Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini adalah video pembelajaran untuk kelas 7 ya, pembelajaran daring kelas 7. Sebelumnya sudah Bapak kirimkan catatan ya mengenai struktur teks deskripsi itu ya. Materi pertama kita yaitu teks deskripsi untuk kelas 7. Ya. Teks deskripsi ya. Ini Bapak juga sambil pakai handphone ya, jadi agak susah nih kalau untuk nulis-nulis pakai HP ya. Ya, tes deskripsi sudah Bapak kirimkan catatannya dan video ini untuk menjelaskan tugas yang akan kalian kerjakan nantinya. Jadi harap dicermati videonya ya. Ya, teks deskripsi sebelumnya Bapak jelaskan dulu dasar-dasarnya ya. Ini teks ya. Teks itu apa sih teks? Ya, teks itu adalah tulisan anak-anak. Tulisan. Ya, tulisan. Jadi ketika kalian menulis di buku tulisan, di buku tulis kalian mengarang, disuruh guru kalian mengarang selama liburan, itu adalah namanya teks. Ya. Teks. Sedangkan apa itu deskripsi? Ya, nih. Deskripsi itu apa sih, Pak? Gitu kan. Teks kan tulisan, ya. Jadi tulisan tentang deskripsi, tentang menggambarkan ya. Menggambarkan apa, Pak? Menggambarkan sesuatu. Misal kalian ingin menulis tentang pantai. Kalian dekat pantai Suwak misalnya. Pantai Suwak adalah pantai yang sangat indah yang terletak di pesisir Kabupaten Lampung Selatan. Kalian tulis seperti itu sampai selembar. Itu namanya kalian mendeskripsikan, menulis teks deskripsi tentang apa? Tentang pantai Suwak ya. Nah, jadi teks deskripsi ini adalah tulisan ya. Kalau mau dicatat-catat nih, tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu ya. Bisa itu pantai, bisa menggambarkan hewan gitu ya. Misal kucing, kalian bisa menulis tentang kucing ya. Jadi judulnya itu misal pantai Suwak seperti tadi. Suwak. Nanti di sini ada tulisan kalian, pantai Suwak adalah pantai yang sangat indah. Pantai Suwak terletak di pesisir Kabupaten Lampung Selatan gitu. Terus kalian tulis berparagraf-paragraf. Ini anggap kertas kalian ya. Ya, tuh sampai selembar ibaratnya. Nah, ini judulnya tetap pantai Suwak. Nah, ini adalah namanya teks deskripsi. Jadi tujuan dari teks deskripsi ini anak-anak agar pembaca yang membaca tulisan kalian itu tergambar jelas bentuk dari yang kalian tulis. Misal pantai Suwak. Pantai Suwak terdapat air laut yang jernih berwarna biru, dengan terdapat pepohonan di sekeliling pantainya, juga terdapat kapal-kapal yang terparkir di pinggir pantai. Nah, ketika kalian menulis itu di sebuah tulisan anak-anak, maka yang membaca akan tergambar bentuk dari pantai itu, padahal mereka belum pernah ke pantai Suwak. Nah, itulah tujuan dari teks deskripsi, yaitu menjadikan tulisan kalian bisa tergambar jelas di bayangan yang
membaca ya. Jadi paham ya, itu dasar dari pemahaman teks deskripsi. Jadi tahu ya, deskripsi. Jadi tahu ya kalau misalnya teks deskripsi itu teks apa sih? Teks yang menggambarkan sesuatu, Pak. Menggambarkan sesuatu supaya orang lain yang membaca tulisan kita tergambar jelas bentuknya seperti apa gitu. Padahal hanya dengan membaca. Seperti itu. Kemudian teks deskripsi ini punya namanya struktur, anak-anak, yang sudah Bapak berikan catatan. Strukturnya yang pertama namanya identifikasi. Nah, ini nggak jelas nih. Identifikasi ada di catatan ya. Yang kedua, deskripsi bagian ada di catatan. Ini Bapak cuman bagian. Yang ketiga, kesimpulan. Ini sudah kalian ada catatannya, sudah Bapak kirimkan di kelas ya. Identifikasi ini apa, deskripsi bagian ini apa, sudah Bapak berikan di kelas ya. Nah, ini ya. Oke, nah ini struktur teks deskripsi ya. Nih. Yang pertama ada deskripsi, ada identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga kesimpulan kesan. Ya. Identifikasi atau gambaran umum. Berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Deskripsi bagian. Nah, kalau kalian tidak paham, kalian sudah mencatat ya yang sudah Bapak kirimkan. Jadi intinya adalah anak-anak ini supaya kalian cepat paham ya. Struktur itu apa sih anak-anak? Jadi ini anggaplah ini kertas ya. Judulnya tadi Pantai Suwak lagi. Pantai Suwak ya. Kemudian ada tulisan lagi Pantai Suwak adalah bla 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 terus sampai bawah. Ini anggap aja selembar kertas ya. Nah, struktur itu anak-anak. Jadi ini namanya teks deskripsi ya ini. Namanya teks deskripsi. Anggaplah ini teks deskripsi. Jadi di dalam teks ini ada yang namanya struktur. Ada identifikasi. Jadi anggaplah bagian pertama ini yang Bapak lingkar ini namanya identifikasi. Kemudian dari sini ke sini itu anggaplah namanya deskripsi bagian. Kemudian yang terakhir anggaplah namanya kesimpulan. Ya. Nah, jadi dari satu tulisan ini ya, itu terdapat struktur identifikasi, deskripsi bagian dan kesimpulan ya dari tulisan teks deskripsi yang berjudul Pantai Suwak ini ya. Begitu. Nah, ini tadi ya strukturnya. Nih, identifikasi, deskripsi bagian, kesimpulan. Ini sudah kalian catat kemarin. Ya, yang sudah Bapak kirimkan. Ini namanya struktur teks deskripsi. Kemudian nah, ini anak-anak nih. Ini adalah contoh ya. Menganalisis struktur teks deskripsi ya. Ini teks deskripsi berjudul Badak Bercula 1 nih. Tuh, Bapak lingkari ya. Badak Bercula 1.
ya kan? Badak bercula satu adalah salah satu hewan yang dapat ditemukan di Indonesia. Seperti namanya, keunikan badak ini adalah culanya yang tunggal. Binatang berkaki empat ini juga merupakan hewan yang dilindungi oleh negara karena langka dan nyaris punah. Nah, ini paragraf pertama ini anak-anak nih. Ya. Ini namanya identifikasi, ya. Kemudian paragraf selanjutnya ini ya. Paragraf selanjutnya, binatang ini bermoncong panjang dan memiliki lubang hidung yang besar. Nah, badak ini merinci, ya. Jadi anak-anak, identifikasi ini adalah ketika judulnya badak bercula satu, identifikasi ini hanya mengenalkan namanya. Namanya badak bercula satu, lokasi atau gambaran umum. Jadi memberitahu tentang badak bercula satu ini secara umum. Badak bercula satu adalah hewan. Nih, ini kan umum. Ya iya dong, namanya badak adalah hewan yang hanya ditemukan di Indonesia. Ya. Ini masih gambaran umumnya tentang badak bercula satu. Kemudian deskripsi bagian, struktur yang kedua, ya ini juga nih, itu sudah menjelaskan lebih detail, menjelaskan secara lebih rinci tentang badak bercula satu. Ya. Contoh di sini, ya, deskripsi bagian, ini bagian kepala, dijelaskan tentang badak ini secara lebih rinci, ya. Ini binatang ini bermoncong panjang. Nah, ini bagian hidungnya, ini bagian kepala, hidungnya dijelaskan. Kemudian tanduknya dijelaskan, tanduk yang tajam, ya kan? Sementara itu kupingnya dijelaskan. Nah, ini sudah dijelaskan lebih rinci, maka dia masuk ke dalam deskripsi bagian. Kemudian dijelaskan bagian badannya, tubuhnya, ya kan? Beratnya tuh. Ya kan? Dijelaskan lebih rinci. Tapi kalau di paragraf pertama ini, anak-anakku, di bagian identifikasi, ya, di bagian identifikasi ini, bagian identifikasi ini tidak dijelaskan dengan rinci, dikenalkan saja dulu. Misal si Andre di kelas, ya, misalnya, kenalkan, nama saya Andre, saya tinggal di sini, rumah saya di Trans Tanjungan, ya kan? Saya punya adik 2, laki dan perempuan. Dikenalkan seperti itu saja, satu paragraf, ya. Kemudian deskripsi bagiannya, si Andre ini akan menjelaskan banyak hal. Misalnya pekerjaan orang tuanya dijelaskan lagi, ya kan? Si Andre ini sukanya apa, hobinya apa, itu masuk ke deskripsi bagian. Jadi udah dijelaskan lebih rinci lagi, lebih detail lagi, maka itu masuk ke deskripsi bagian, ya. Terus, ya kan, badak bercula satu ini dijelaskan bagian kepalanya, lebih dijelaskan rinci, tubuhnya, kulitnya, kakinya, ya kan? Ini masuk deskripsi bagian, ya. Kemudian yang terakhir, bagian penutup ini adalah si penulis yang menuliskan teks ini, yang panjang ini nih, yang Bapak lingkari ini. Ya, yang Bapak lingkari dengan warna apa ini? Ungu, ya. Bapak lingkari ini sebanyak ini. Yang menulis ini memberikan pendapatnya tentang badak bercula satu, ya. Lihat nih, ya. Alangkah luar biasanya binatang langka primadona Indonesia ini. Nah, ini kan menurut si penulisnya, ya, dia bilang bahwa ini luar biasa binatang primadona Indonesia ini, ya kan? Sudah sepatutnya kita semua melestarikan hutan hewan ini. Hewan ini nggak boleh punah. Nah, itu kan pendapat dari yang menulis, ya kan? Tapi kalau misalnya deskripsi bagian, ini bukan pendapat dari penulis, ya. Kakinya seperti apa itu sudah ada itunya,
udah ada bentuknya ya kan. Misalnya kulitnya ya kan, badak bercula satu ini nih kulitnya ya kan, dilapisi oleh kulitnya tebal. Itu bukan pendapat dari penulis, itu memang badak itu memang seperti itu. Paham ya? Memang badak itu memang kulitnya tebal gitu ya. Ibarat ya mobil itu rodanya 2 gitu. Itu bukan pendapat penulis, tapi pendapat penulis itu seperti mobil ini salah satu mobil yang nyaman kalau dipakai untuk jalan-jalan. Nah, itu pendapat penulis. Tapi kalau mobil ini warnanya merah, harganya segini, itu bukan pendapat penulis, itu memang sudah ada seperti itu. Itu memang warnanya memang seperti itu, harganya memang segitu mobil. Ibaratnya seperti itu ya. Oke, semoga anak-anak bisa paham ya. Ini Bapak coret-coret ya, kesan umum tuh. Penutup ini adalah pendapat di penulis. Jadi penulis ini berpendapat di bagian akhir biasanya bahwa badak ini harus dilestarikan. Ya kan? Harus dijaga, tidak kenal maka tak sayang. Oke, jadi ini adalah contoh dari menganalisis struktur teks deskripsi ya. Nah, oke. Nah, ini Pantai Suwuk. Ya, terlihat ya. Pantai Suwuk ini akan Bapak share nanti di grup Classroom ya, kelas 7 ini. Nah, kalian akan menuliskan ini dan tentukan strukturnya ya anak-anak ya. Strukturnya ya, seperti tadi ya. Seperti ini. Seperti ini. Nanti dibuat tabel seperti ini. Oh Pak, yang ini identifikasi. Oh yang ini deskripsi bagian. Oh yang ini bagian penutup ya. Nah, nanti dibuat bagian tabel seperti ini ya. Ya, misal bagian susah nulisnya. Identifikasi. Kemudian yang kedua bagian deskripsi bagian. Ini kan 1, ini 2. Ya. Tulis di bagian sini. Yang ketiga ini apa di sini? Ya. Bukti kutipannya tulis. Nah, ditulis teksnya. Ya. Nah, misal identifikasi, Pak. Identifikasi itu dari sini ke sini, Pak. Nah, ini pengenalan umum aja, Pak. Ini, Pak. Pantai Suwuk, ya kan? Ini identifikasi, Pak. Identifikasi. Ya sudah, berarti ini teks ini kamu tulis ya. Mana ini? Nah, kamu tulis di sini, Nak. Nih, Bapak warna hijau. Nih. Kamu tulis di sini bagian identifikasi. Tulis di sini. Deskripsi bagian. Bapak kasih warna biru misalnya. Kamu tulis ini. Ya, buktinya. Ya, paham ya? Anggap ini Pak, dari sini ke sini deskripsi bagian. Ini juga Pak, gitu. Pak. Nah, tulis ini semua ditulis di dalam tabel ini ya. Nah, begitu. Jadi itu tugasnya. Semoga jelas. Sepertinya videonya sudah panjang, Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.